Parents strongly caution the following programs are intended for mature audiences over the age of 18. These programs may contain some material that many parents would not find suitable for children and may include intense violence, sexual situations, coarse language, and suggestive dialogue. So guys, balik lagi guys. Balik lagi. Lu korban kok ketawa-ketawa ya goblok ya. Berarti gue sedih ya? Sedih. Salah. Lalu. Jadi gini guys. Gue ngomong opening ya. Ini apa sih? Harusnya lu panggil gua. Tadi udah sono dulu makanya. Iya udah tahu gua ya. Apa gua? Guys, balik lagi sama channel Papa Ken. Di sini special edition ya. Gue mau bikin podcast on the street. Jadi lu bisa dengar suara-suara motor juga. Jadi di sini ceritanya gue ada kawan gue baru jadi korban ya, bisa dibilang korban penipuan COD HP nih. Soalnya sekarang kan lagi pandemik begini kan. Banyak Udah dimain lu. gue kameramennya pun udah tahu anjing mau bikin konten apa. Jadi kawan gue ini COD HP, dia bawa HP. Oke, intinya ketipu. Nanti gimana ceritanya gue mau Nggak apa-apa. manggil korban sini. Korban kamu tuh papa. Viral. Oke, korban masuk. Korban. Sini ya, duduk serius nih. Serius. Dapat duit. Apa nih? Gue boleh ngerokok nggak nih? Boleh ngerokok gue juga. Bebas ya? Apa lah emang. Nggak pencitraan kan? Campur deh. Apa kan ada suara campur? Jadi 何お前はもう死んでいる。 ya setel lagu dulu kok. Kena ini gue nanti copyright. Nggak apa-apa. Apa-apaan sih goblok. Lu yang bayar. Santai dong. Gue yang lagi sedih nih gue. Makanya, ini udah Gimana nih? Hah? Jadi Apa? kok lu nanya gimana ya? Harusnya gue nanya lu gimana? Iya, ceritain iya. Dari Ya. awal kan maksudnya gimana sih? Kok Gak bisa usah garuk-garuk sih udah kayak gembel lu. Gua sabar. Ya, ceritanya gini nih, Ri. Gua Ari apa Papa Ken? Papa Ken ya biar ini ya. Ini Ken. Kalau ini pegangin dulu, Rip, gua mau makan. Kok mati? Enggak. Gua nyampe rokok tadi lu bawa gak? Pukul setengah 3 di Tang City. Gua kontek-kontekan lah tuh sama orang itu. Sama siapa? Sama Tang City sama orangnya. Orangnya. Gua nunggu di depan Perintis. Jalan Perintis itu. Jalan Perintis deket Ricis. Ricis Ya, itu. kan? Oh. Bro, mana bro? Di situ gue nyampe kontek-kontekan. Gue nyampe kata dia di counter dia aja kata dia. Oh, dia ngakunya punya ada konter Iya, kerja di konter dia lah ya. kerja di counter lah, punya jabatan lah. Di situ gua diajak ke counter dia ngomong sama temennya. Join nama sini. Sama temennya. Terus habis itu dia nanya pasaran handphone gua Vivo V19. Enggak apa-apa nih sebut nama brandnya nih. Nah, enggak apa-apa. Habis itu kata dia nih harga 35 murah apa kagak? Dia nanya ke konter. Temennya, promotor Tapi lu ikut Vivo. nggak tuh? Ikut. Oh, berarti lu udah ketemu sama dia ajak ke konter, udah sini ke konter gua aja. Iya. Ngomongnya gitu. Itu 35. Terus? Habis itu kata dia, gue nggak tahu pasaran. Kalau counter kan dia jualnya murah. Iya, karena jual Kata butuh gua, kan. Jual butuh, pasti butuh. Habis itu nanya, Ayo. minta dicekin handphone gua. Si cewek itu nggak mau, katanya nggak bisa. Nggak bisa. Terus habis itu si penipu itu bilangnya, ada nggak Pak Eko, kata dia. Si cewek itu tahu ternyata Pak Eko. Bos, nggak taunya di situ. Tahu, Ya. Terus ternyata temennya. Habis itu ada di belakang, kata dia. ngomongnya gitu. Habis itu Terus habis itu gua ke jalan ke belakang, ternyata dia telepon telepon si Pak Eko itu, ternyata lagi banyak yang beli. Jadi gua ngobrol habis di itu- posisinya lu ngobrol tuh di konter apa di di counter. Bukan di lobby ya? Enggak. Oh, itu masih di konter. Di Terus counter habis itu. Habis itu gua ngobrol, katanya itu handphone mau di repaint ulang jadi handphone baru, kata dia. Dia mau nanya ini handphone masih kredit apa kagak. Kalau Oh, kredit takutnya. kan ini bermasalah lah ya. bermasalah. Iya, soalnya sekarang banyak juga kan HP-HP kredit, masih kredit. Nah, Ya kita tadi sebutlah blokir. di mana?
di penjualan online kan banyak tuh yang ngasih HP kredit gitu. Takutnya HP itu belum lunas, ternyata udah dijual lagi. Biasanya kalau udah kedetek begitu, dia nggak lanjut bayar apa gimana, pasti langsung diblokir, ya kan? Makanya dia mau ngecek. Dia bilang mau ngecek, habis itu nggak tahu kenapa gue diem aja di situ. Lu kayak seolah-olah dihipnotis gitu Ya bisa jadilah, kita positif thinking Tapi lu aja. nggak, maksudnya lu kena sentuh nggak sama dia, salaman kan pasti nggak? Salaman lah kalau ketemu, kita pejabat tangan. Pejabat tangan. Habis Padahal itu, lagi social distancing ya guys, ini mau gimana kesalahan. kita harus inilah, Iya. biar akrab aja kita. Emang niatnya baik, pertama mau bantu orang itu pun katanya sih butuh HP, cuma nggak tahu kenapa si bangsat ini malah jadi kelanjutannya pas udah ngobrol-ngobrol itu di counter. Habis itu dia pergi, katanya mau ngecek, gue nungguin 1,5 jam. Oh ternyata HP-nya udah dibawa. Lu kenapa nggak ikut dia, Il? Dia ngomongnya gimana waktu mau tinggal? Gue cek dulu ya bro. Apa gimana? Gue cek dulu ya, kata dia. Gue mau ke Vivo-nya langsung, mau ngecek emailnya, kata dia. Terus sampai situ dia cabut, gue diem aja. Lu nggak ngikutin dia? Nggak, kayak gimana, badan lemes aja gitu. Oh, soalnya Mail kemarin pun ada musibah juga sebelum musibah ketipu ini ya. Kecelakaan nih, korengnya masih ada nih. Jangan dikoreng soalnya. Nggak apa-apa, emang kenapa ya campur itu tuh enak. Pegangin deh, anjing. Biar frame-nya kena. Habis itu Mail mungkin lagi nggak ada dana juga atau gimana, udah lama nggak COD. Jadi COD sendiri, biasanya berdua kan? Biasa berdua gue COD. Itu malah di counter restoran. Jadi habis itu udah nungguin 1,5 jam. Terus habis itu si promotor Vivo itu bilang, "Mas, si Pak Eko kok sendirian?" kata dia. "Enggak, sama yang bawa Tadi. handphone Mas," kata dia. Terus kata gue, "Masa sih Mbak? Apa bisa dianterin ke counter itu?" "Bisa," kata dia. Gua nanya ke Pak Eko, "Pak, emang ada yang mau ke sini mau ngecek HP Vivo ini?" "Nggak ada," kata dia. Terus dia minta nomornya, ternyata nggak save. Maksudnya nggak sih? Nggak save. Kalau kan gue megang nomor dia nih yang penipu itu. Si Pak Eko itu minta, takutnya kan bener-bener temen gitu. Dicek ternyata nggak ada nomornya. Oh jadi emang nggak ada kontaknya di Nggak ada HP-nya si kontaknya. Habis itu Eko. nomor pada diblokirin semua, pada ditelepon diblokirin. Pokoknya yang telepon dia diblokir langsung. Diblokirin langsung. Sama juga sebenarnya ada kasus kawan gue juga sih, ada di daerah Jakarta. Dia kalau dia bukan kasusnya bukan modus HP. Pertama modus kerja di OLX. Iya, jadi modus kerja di OLX. Dia habis itu ketemuan sama orangnya. Begonya si kawan gue ini, dia ngasih HP ke si pelaku itu. Kata pelakunya, "Sini pinjam HP kamu dulu," kata dia. "Soalnya saya mau buat ID card kamu atau gimana gitu. Pokoknya harus pakai HP dia." Ya. Dikasih lah, tapi HP-nya kan nggak di password, nggak di lock begitu. Ya. Jadi udah tuh dibawa lah, hilang lah, udahlah, nangis lah. Belum, kawan gue cewek juga di sana. Makanya baik-baik belajar juga nih. Pelajaran lah. Konten pertama gue podcast nih masalah penipuan, soalnya sekarang lagi masa pandemi, Ya, abis orang ini banyak duit. Next time video lagi kita bahas pencabulan. Lagi masa pandemi kan, habis masa pandemi. Pacaran langsung 5 nih. Anjing, gue lagi ngomong ya anjing, goblok, pernah nonton YouTube podcastnya sih? Maaf, Emang nggak ada yang maaf. Lu jangan megang sini nggak ada kan, etikanya. satu dong, satu situ. Biarin aja, kenapa? Ya lagi masa pandemik begini kan orang BU ya, rata-rata banyak butuh uang, keperluan, jadi ya hal apapun dihalalkan lah pokoknya segala cara dihalalkan. Jadi buat kawan-kawan di luar sana juga hati-hati, apalagi kalau COD-an begitu. Ini pun teguran buat diri gue juga lah. Gue juga kebetulan COD juga, suka-suka COD begitu. Takutnya gue juga hilap, mungkin dari kawan-kawan gue juga bisa ngingetin kan. Kebetulan kawan gue nih jadi korban, padahal dia pemain lama bukan pemain baru, emang sering COD-an. Dia hidup sekarang tuh emang gara-gara hasil dari duit COD gitu kan. Benar. Jadi tadi dia pun katanya udah cerita sama gua kan. Jadi lu udah laporan juga sama security Iya, pihak laporan. Tang City kan? Laporan. Tapi kayaknya dari pihak security Tang City ini kurang security kurang follow up ya. Kebetulan sama si Arif juga. Jadi gimana, Arif?
tadi waktu lu datang? Lu kan kebetulan waktu si Mail ini kan langsung datang tuh. Iya. Nyamperin. Kalau posisi gue sih ketika datang dia emang lagi linglung ya, mukanya pucet gitu, pucet gimana gitu. Jadi gue langsung ambil tindakan ya. Dia kayak orang kebingungan juga. Gue langsung samperin ke security depan dulu. Ketika gue tanya ke security depan, agak sempet kecut gitu ya, kecut ya, karena kan posisinya gue baru pertama kali nanya, bang kalau untuk Pak kalau untuk pengaduan kehilangan pencurian itu kemana ya? Tadi kan saya sudah jelasin deh. Gue ini baru pertama kali nanya ya. Ternyata si security ini udah ngejelasin sebelumnya ke si korban, si Mail. Tapi si Mail itu nggak langsung samperin atau jalanin omongan dari security depan. Akhirnya ketika gue nanya, dijelasin sama dia. Dia bilang, gue suruh ke pos security dulu, pos security ya kan. Nah untuk lokasinya sendiri gue tanya dong, karena kan gue nggak tahu lokasi pos security-nya itu di mana. Dia jelasin masuk lift. Gue masuk, gue udah sampai pos security, ditanya kejadiannya kayak gimana, jam berapa, dan akhirnya yang mesti diinterogasi itu perwakilan berarti si korban dong, si Mail masuk ke dalam, diwaliin sama bokapnya, udah gue di situ nggak tahu posisinya ya, karena kan gue tunggu di luar, gue nggak termasuk perwakilan. Pas sudah sampai di dalam, gue nggak tahu mereka ngomongin apa, tanya apa. Pas sudah sampai lobby, yang gue bikin gregetnya gini loh, mereka nge-report kehilangan. Tapi di sini kita cuma minta satu. Di mall itu kan biasanya ada CCTV ya kan. Kita pengen gitu loh ngecek CCTV dari mall itu biar supaya tahu wajahnya. Nah pas gue tanya di lobby nih, ketika si Mail dan bapaknya udah sampai luar, ternyata hasil follow up-nya itu agak bikin sedikit greget ya. Kayak katanya kalau misalnya ngecek CCTV agak kelamaan. Padahal yang kita butuhin ngadu ke pos security itu kan CCTV-nya, tapi malah nggak dapat, katanya kelamaan. Malah kita disuruh ke counter tadi si oknum yang sempat datengin itu, yang ngaku-ngaku sebagai ya promotor gitulah. Sampai di counter itu kita pengen cek CCTV, pegawai atau si pihak store-nya itu kagak berani karena nggak ada bosnya, dia nggak berani ngotak-atik CCTV. Dan akhirnya si Mail pun nanti bakalan dikabarin kalau misalnya si bos itu udah ngasih izin untuk pengecekan CCTV. Kebetulan si Mail udah dapet nomor kontaknya. Dia kepala counter apa? Si yang cewek tadi itu ya? Cewek itu cuma promotor doang. Promotor. Jadi biasa. Ternyata yang bener promotor tuh si cewek itu ya? Hah? Yang bener-bener promotor si cewek itu. Jadi cowok yang lu temuin itu bukan promotor. Bukan promotor, cuma Prokontol namanya tuh sih. Itu si cowok itu lu kenal sebelumnya lu? Iya, enggak. Dia tuh kenalnya cuma kenal muka doang, Bre. Misalkan gua nih. Gua. Ya anjing, gua mau ngomong gua. Terus misalkan lu nih, lu mau cicilan kredit handphone, gua larinya ke dia, cuma kenal muka doang, enggak kenal nama. Emang dia sering ke situ. Tapi lu sering, berarti lu tahu dia dong? Maksudnya? Kagak, dia gua dapat cerita dari mbak promotor, Mbak Novi katanya. Oh, Mbak Novi itu jadi sering juga lah kontekan, maksudnya interaksi sama si tersangka itu. Iya, tersangka itu cuma kenal muka doang. Oh, jadi misal ada yang mau kredit HP via Larinya dia, ke dia gitu. lari Cuma ke dia kenal baru muka doang. dia ajuin ke counter itu. Iya, nggak kenal namanya. Jadi gitu. Jadi intinya gitu guys. Jadi dia pokoknya untuk pertama ini gue jadiin part nih. Nanti kita ke Tang City juga, kita tanya si Mbak Novi itu kan. WA-nya ada kan lu? Ada. Ntar kirim ke gua aja. Minta izin buat nge-vlog. Kebetulan doi cantik. Udah, gua nggak butuh cantiknya, gua butuh informasinya nih. Karena kawan susah, ya kan? Nah ini kan tadi kan udah gua bilang juga. Jadi emang rata-rata kalau orang-orang COD-an ini kebetulan platform yang digunakan buat COD itu di
Gara-gara lu Jack nih. Jadi platform yang digunakan ini Facebook Marketplace ya kan. Dari Marketplace, dari grup-grup Facebook buat biasa COD-an juga. Nanti gue share juga di grup Facebook juga nih buat kawan-kawan, hati-hati juga nanti. Caranya gini kalau Facebooknya dia kan ada lu ya? ada. Nanti gua kasih Facebooknya dia juga, nomor WA-nya juga nanti gua share juga sekalian buat kawan-kawan biar lebih hati-hati. Soalnya ini bukan buat pertama kali ya gua denger begini, gua udah sering denger kejadian yang biasanya sering modus tuh, ternyata cas ya. Yang lebih sering tuh cas. Jadi HP-nya dibawa dulu sama dia, dipinjem HP-nya mau gue bawa dulu nih, gue mau ngecas dulu, takutnya nggak bisa dicas atau gimana, akhirnya dibawa dulu, akhirnya orangnya hilang, nggak tahu kemana. Korban itu banyak juga, itu pernah juga kejadian di sini di Kota Bumi. Cuma waktu itu emang kebetulan mukanya kelihatan kan di CCTV, itu pasnya begitu. Kalau sekarang kan masa pandemi, otomatis orang keluar rumah pakai masker, jadi apa, wajahnya kurang kelihatan lah, cuma dari postur tubuh atau gimana mungkin masih bisa dilihat nanti gimana ceritanya. Oke, nanti berarti tindak lanjutnya, berarti kejadian baru tadi sore kan ya? Tadi sore. Baru hari ini tadi sore, biar langsung Udah Pal. biar langsung diinin aja ya, follow up. Nanti gua share juga, langsung gua upload nih ke YouTube gua share ke Facebook, gua bagi-bagiin juga lah ke orang-orang supaya biar lebih hati-hati kalau COD-an. Jangan mudah percaya sama orang. Ingat, kejahatan itu ada bukan karena ada niat, tapi karena ada orang goblok kayak Mahil ini. Tolol. Apa dikasih gitu ya, goblok. Orang ikutin sih lah, anjing, kesel gua. Ikutin ya kan? Sekarang dia mau ngecek email, mau ngomong, maksudnya dia mau ngecek kan, ini HP kredit apa kagak, otomatis kan lihat email dong. Iya. Lu kasih, dia kan punya HP tuh, dalam puki. Namanya juga Gua rasa dihipnotis sih. Lu Lu udah makan belum sih? Lu kena hipnotis. Oh. makan dulu. Enggak, Hipnotis dia. kena hipnotis ya. Kan dia sendiri yang sering bilang, "Bre, hati-hati kalau COD-an, orang ada yang suka minjem gini." Dia udah tahu, ibaratnya dia Iya, udah tahu basic lah, maksudnya udah tahu lah buat ngehindarin masalah begitu ya. Udah tahu. Orang baru kan yang Gue juga kadang kalau COD-an suka kayak gimana sih bre begini? bengong. Enggak, kalau dia linglungnya itu bukan, kalau gue rasa bukan karena linglung, kepikiran handphone. bukan dihipnotis, pasti karena kepikiran handphone dia. Soalnya HP-nya pun nggak murah juga, Vivo V19 Pro itu yang brand ambasadornya mau di Ayunda anjing. Ya kan? Brand ambasadornya mau di Ayunda kan? Makanya Mudah-mudahan mau dia Ayunda denger nih. iya, udah mau di Ayunda. Mudah-mudahan mau di Ayunda denger. Kalian nih nyanyi. Iya, pokoknya lebih hati-hati aja, lebih safe. Kalau bisa, kalau COD sih saran gue di rumah dah. Kalau nggak lu yang Gue mainan poti. kalau nggak lu yang ke rumah dia yang ke rumah lu dah. Pokoknya harus begitu dah COD deh. Jangan sampai COD di tengah-tengah begitu, soalnya ngeri juga kalau udah tipu begini kan, bingung juga mau gimana. Soalnya ya begitu, ya nggak mungkin diiklasin 3 juta anjing, nyari duit di mana? Kerja di pabrik aja 3 juta anjing. Ya tapi mau gimana Ri, maksudnya? Iya, tapi harus ada ikhtiar kita. Ya makanya gue bilang, lu beli nasi padang dulu yang ceban, beli 50.000, bagi-bagi dulu, iya kan? Bagi-bagi dulu. Walaupun nggak balik uang lu, seenggaknya lu lebih tenang. Nah, tenang, lu ada rasa gimana sih? Udah lah ya kan. Mau diikhlasin tapi setengah, dari mana? Duit juga anjing. Kecuali di HP dapat nemu, nggak apa-apa, ikhlasin aja. Keadaan lagi kayak begini. Kadang lagi pandemik begini, makanya buat kawan-kawan hati-hati terus deh. Gue ingetin terus nih, udah berapa kali gue ngomong hati-hati deh pokoknya deh. Iya kan? Udah berapa kali lu hitungin udah tuh berapa? Pokoknya yang bisa ngitungin gue ngomong hati-hati berapa kali, gue giveaway aja. Sebutin di komen. Ya, sebutin di komen gue berapa kali ngomong hati-hati ya kan. Nah, itu aja. Nanti besok kita melaksanakan penyelidikan langsung ke Mbak Nopi. Lu kirim dulu ya sama gue mau COD-an dulu sama Mbak Nopi. Nah, Iya, oke, siap. ya. Siap. Nanti Sang Siti. Enggak, lu bikin mending ini dulu, bikin apa? Laporan kehilangan dulu sih kalau saran gua. Kan udah nanti besok kan udah 1 kali 24 jam tuh. Lu bikin laporan, itu bisa dibilang pencurian lah. Pencurian atau penipuan lah, 378 kan. Jadi dia bisa Ayat 2. nggak tahu ayat cinta atau gimana.
Pokoknya lu harus laporan. Soalnya kalau nggak ada laporan nggak bisa juga. Jadi nanti lu bisa lu meminta CCTV di mana? Bisa, lu ada laporan. Tang City, nih Pak, saya ada laporan bukti saya kena tipu atau kehilangan. Nah, itu jatuhnya nggak kehilangan, soalnya dia sadar dong, ngasih HP itu sadar dong. Kalau lu pun kok insurance pun pasti lu nggak bakal dapat klaim karena lu sadar ngasihnya kan. Iya. Sadar. Enggak, ini kebodohan kamu katanya. Iya, ini mah kesalahan kamu. Ngomong kayak gitu. Kalau teman lu goblok. Kalau asuransi nggak mungkin ngomong kebodohan kamu. Dia hilang. Karena itu aja lah. Kalau asuransi mungkin agak lebih apa ya, lebih baik yang ngomong ini kelalaian kamu. Intinya gitu aja guys. Iya. Stay tune udah, di channel udah. Papa Ken. Mau closing nggak jadi closing, goblok. Nah, ini Tolol ya. kasih slogan kesempatan. Iya. Niat kesempatan. Ingat, kejahatan bukan ada karena ada niat, tapi karena ada virus. Virus corona. Jadi orang pada jahat. Anjing. Waspada. Surikiti. Namamu siapa? Kamu sebagai apa? Surikiti. Sebagai apa? Surikiti. Sebagai apa? Surikiti. Yang kenceng. Surikiti. Surikiti. Kamu pengalaman di mana? Di Lago, Pak. Di Lago. Kamu udah pendidikan belum? Siap udah. Sebagai apa? Surikiti, Pak. Surikiti. Yang kenceng. Surikiti. Surikiti. Bangsat kau.